Saya yakin nanti anak-anak, percaya atau tidak, 10 tahun ke depan, yang jadi saingan kamu adalah teman kamu sendiri loh. Nanti kalian akan tanya, itu si Andi udah kerja apa? Itu si Alin sekarang suaminya siapa? Dia sekarang tinggal di mana? Kalian pasti akan banding-bandingin satu dengan yang lain. Nanti kalau reunian nih, pasti nanti akan saling, wah, lu sekarang sukses ya, lu sekarang orang kaya ya, lu sekarang keren ya, wih, badan lu saksi banget, dulu mah gendut banget lu, sekarang keren banget, udah jadi omongan tuh. Nanti kalian akan mulai tuh, terjadi kesenjangan. Akhirnya minder. Kalau gak minder, saling menghakimi, saling menjelekan, sombong-sombongan, adu-adu kuat. Berrelasi gak boleh kayak gitu. Ingat ya, sesama teman jangan saling malak-memalak ya. Kalau ada yang pinjam, balikin. Jangan mentang-mentang bukan temen, gak apa-apa. No, kamu pinjam motornya, isi bensin. Jangan pakai motornya bensin sampai habis gak diisi lagi. Wah, kamu penodong gitu namanya, nak. Gak boleh, gak boleh. Kalau pinjam baju, laundry, cuci, jangan habis keringetan, saya balikin kamu ya. Wah, ini penodong banget ini. Halo, pinjam barang apapun, balikin. Kalau punya hutang, bayar. Kalau nggak sanggup, ngomong, temuin orangnya, bilang, maaf ya, saya lagi kondisi saya tidak baik. Duit saya lagi kondisi tidak baik. Saya mohon maaf ya, saya hanya bisa bayar, bisa segini aja. Nah, lebih baik begitu, jangan kabur, apalagi ditagih malah marah-marah. Lebih galakan dia. Betul? Kalian nggak pengantin cincinnya taruhnya di jempol? Aneh banget ya, aneh banget. Kenapa cincinnya nggak ditaruh di jari telunjuk? Kenapa cincinnya nggak ditaruh di jari tengah? Kenapa cincinnya nggak ditaruh di jari kelingking? Ada satu ketakutan terbesar dalam hidup manusia. Ya, ini salah satu ketakutan. Ketakutan manusia yang terbesar adalah kesepian. Firman Tuhan pernah berkata apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kenapa kok bisa? Teman, relasi. Oke, the power of relationship. Itu tema kita. Coba temanya apa? Anak-anak baca sama-sama, sebutkan sama-sama 3, 2, 1. Oke. Secara simbolik, relasi itu dihubungkan lewat jari kita, yaitu jari manis. Ya, itu sebabnya kalau misalnya seseorang menikah, membangun hubungan, kenapa cincinnya ditaruhnya nggak di jempol? Pernah lihat nggak pengantin cincinnya taruhnya di jempol? Aneh banget ya, aneh banget. Kenapa cincinnya nggak ditaruh di jari telunjuk? Kenapa cincinnya nggak ditaruh di jari tengah? Kenapa cincinnya nggak ditaruh di jari kelingking? Jari manis ini kenapa kok jadi simbol relationship? Khususnya hubungan yang benar-benar serius, nggak cuma relasi, tapi benar-benar ini dalam banget. Nah, salah satu contoh, salah satu alasan, coba praktekin sebentar ya anak-anak ya. Kita kasih satu pembuktian secara simple, sederhana. Jari manis itu menjadi simbol relationship. Boleh ikutin semua, tangannya dilipat seperti saya di depan ini ya. Seperti ini semua. Oke, semua tangannya taruh begini, yang di belakang juga boleh, yang tidak ada di gedung Aula Iman. Sudah? Nah, sudah selesai. Yang jari tengahnya ditekuk. Jari tengahnya ditekuk. Sudah, jari tengahnya ditekuk. Sudah, jari tengahnya ditekuk. Oke, lakukan eksperimen singkat ini. Coba kalau jarinya ditekuk, sudah ya. Kita sekarang pisahkan jempolnya. Bisa nggak? Jempolnya dipisahin. Tuh. Bisa terbuka lebar? Siapa yang bisa? Kalau masih bisa, tandanya kalian tidak stroke, ya kan? Berarti saraf-saraf kalian bagus. Otak kalian juga bagus. Otak kanan dan kirinya bagus. Nah, kalau ada, coba lihat teman kamu, jempolnya bisa digerakin nggak? Kalau nggak bisa, nah bahaya itu, tanda-tanda tuh. Yang kedua, jari telunjuknya coba dipisahin. Bisa ya?
Bisa ya? Ada yang nggak bisa? Kalau nggak bisa, pulang dari sini ke dokter ya, cek sarafnya. Saraf motoriknya ada masalah itu. Sekarang jari kelingkingnya coba. Jari kelingkingnya dipisahin setinggi mungkin, seangkat setinggi-tingginya. Oke, sudah? Sekarang jari manisnya coba diangkat selebar mungkin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kenapa nggak bisa ya? Bisa sih, tapi selebar apa? Bisakah selebar jempol? Bisakah selebar telunjuk? Bisakah selebar kelingking? Bisa melebihi? Tidak bisa. Nah, jadi adik-adik, anak-anak semua, itulah kenapa jari manis jadi simbol hubungan cinta kita, dan cincin ditaruh di sini. Karena seperti sesama jari manis ini, betapa sulitnya mereka berjauhan. Mereka nggak bisa jauh. Ku tak bisa jauh, terus jauh darimu. Ku tak bisa jauh darimu. Nah itu nih, papa mama bisa pisah loh ya. Ini simbol orang tua. Kadang-kadang orang tua bisa jauh sama kita, walaupun orang tuanya nggak di luar kota, ada di rumah, tapi hubungan papa dengan anak bisa saja renggang. Mama, suami istri bisa renggang. Ini orang tua, konteksnya orang tua ya. Ya, telunjuk ini bicara hubungan antara, kita bicara soal karyawan, teman kita kerja, bos sama karyawan, pimpinan sama karyawan bisa nggak deket. Ya, yang ada malah bos makin menindas karyawan, karyawan makin menindas bos, mendemo, mengkudeta, ngata-ngatain pemimpin. Nah itu biasa. Ya, jari kelingking ini bicara pertemanan ya, teman, kawan. Teman bisa makan teman. Teman bisa tidak lagi berteman. Survei sudah membuktikan, hanya di masa SMA pertemanan kamu paling banyak. Hanya di masa SMA. Tapi setelah kuliah, satu persatu pertemanan kamu mulai gugur. Begitu kerja, teman kamu juga akan mulai tambah kurang lagi. Hanya ada satu orang yang akan tetap setia mendampingi kita, orang yang kamu cintai seumur hidup. Itulah kekasih. Betul? Ya, the power of relationship. Oke. Anak-anak yang terkasih, next berikutnya. Kita lihat ya, anak-anak. Ya, langsung diklik saja teksnya. Kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini menjadi ayat emas atau ayat kunci dalam membangun relasi. Kejadian pasal 2 ayat 18. Boleh dong? Saya mau pastikan Alkitabnya boleh diangkat. Haleluya. Coba lihat kanan kiri, Anda saksi. Anda saksi. Anda saksi. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih ya yang sudah bawa kita. Nilainya, sikapnya dapat A semua ya. Kalau yang tidak bawa kita, tolong kejujurannya. Pulang ibadah, selesai ibadah, menghadap Bapa. Cukup melapor saja. Oke? Yuk, kita baca sama-sama Kejadian pasal 2 ayat 18. Kalau mau buka Alkitabnya boleh. Ya, biar Alkitabnya juga dibawa-bawa. Kalau nggak dibuka sayang dong. Sekalipun ada teks di depan. Coba buka sama-sama ya. Kejadian pasal 2 ayat 18. Sudah, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tidak baik aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sekali lagi yuk, ini ayatnya singkat banget, tapi saya harap kalian bisa menghafal. Inilah kunci, the power of relationship. 3, 2, 1. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia
manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Next. Anak-anak, coba perhatikan ya. Dalam membangun relationship ini kenapa penting? Karena ada satu ketakutan terbesar dalam hidup manusia. Ya, ini salah satu ketakutan. Ketakutan manusia yang terbesar adalah kesepian. Kesepian. Itu ketakutan manusia terbesar. Coba kita tes ya. Nanti kalau semuanya ini pulang semuanya, sisain satu orang aja di sini. Gak usah pulang, dia ada aja di sini. Kita bikin challenge coba. Berapa lama dia bisa diem di sini? Tanpa handphone, tanpa ada teman, diem aja di sini. Lampunya matiin. Ya. Kalau nggak di kamar ada deh, coba. Mama papa keluar, semua keluar, ada di luar, internet tidak ada ya. Karena kalau kamu internet ada, TV ada, berarti nggak kesepian, ada hiburan. Main game masih bisa. Pokoknya sama-sama sekali tidak ada peralatan apapun, hanya badan kamu aja bawa. Di kamar sendirian, coba tes challenge. 1 jam aja kamu diem, jangan tidur. Kalau tidur mah kamu nggak. Kalau tidur mah namanya nggak kesepian. Kamu tidur bisa mimpi indah, bisa alam lain. Pokoknya bengong aja, diam aja gitu. Bengong aja kayak gini. Setengah jam aja coba. Lama-lama kamu takut sendiri loh. Betul? Iya. Makanya kita anak-anak muda kayak gini paling gak suka kalau gak punya temen. Paling gak senang kalau gak ada orang yang mau temenan sama dia. Dia merasa gak nyaman. Dimanapun kita berada, kita bekerja, kita sekolah, kita apapun, kalau kamu dicuekin temen, gak ada satupun yang nyapa kamu, gak ada satupun yang tegur kamu, gak ada yang mau temenan sama kamu, mereka semua menjauh, stres pasti. Dan saya sudah punya pengalaman itu anak-anak. Waktu saya sekolah di asrama, saya 2 kali di asrama. 1 tahun gak ada satupun yang mau satu kamar, satu ruangan dengan saya. Setahun saya menunggu, gak ada satupun yang mau. Itu stres, gak betah, pengen pulang, pengen pindah sekolah. Ya, apalagi zaman dulu bapak waktu sekolah gak ada handphone, gak ada internet. Jadi bengong-bengong aja di kamar, gak ada sendirian. Waduh, itu setiap malam gak bisa tidur kadang. Jadi, khawatir. Saya sudah punya pengalaman itu. Ya, jadi sangat ketakutan. Next, berikutnya. Nah, kesepian ini ada terbagi dalam beberapa. Ada orang yang kesepian sengaja. Ini disengaja, namanya petapa. Saya khawatir ada anak remaja muda, anak-anak KKN di sini petapa-petapa di sini. Di kelas betapa, nggak mau ngobrol sama yang lain. Tolong jangan dong. Ini sengaja nih. Ini bukan karena memang orang lain yang tidak mau temenan sama kamu yang menyendiri sendiri. Saya sebut ini para petapa-petapanya. Dan memang faktanya ada ya petapa-petapa ya, sengaja ke gunung, ke goa, ke sungai, sendirian aja gitu. Tapi kan ini sebetulnya bukan lagi sendirian. Mereka sedang menerima wangsit, mereka mau terima ilmu gitu. Masih ada kesibukan, makanya mereka bisa betah. Ada betapa bisa sampai puluhan tahun, sampai puasa segala macam. Tapi sebetulnya mereka nggak sepian karena apa? Mereka lagi butuh diisi ilmu. Nah, ini satu contoh orang kesepian. Lagi berikutnya apa? Ini yang lagi marak hari-hari ini. Apa namanya? Self-love. Ini tanda kesepian sebenarnya. Cuman bedanya adalah dia egois, egosentris. Tidak semua self-love itu jelek. Ada sisi baiknya dari self-love. Artinya kita mesti merawat, menjaga tubuh kita, kita sayangi diri kita betul. Tapi yang terjadi cenderung self-love ini adalah membuat anak-anak muda jadi egosentris, selfish. Jadi dia hanya pikirin diri sendiri. Kalaupun berteman, semua harus nguntungin saya. Kalau saya nggak nguntungin, saya nggak bakal mau. Jadi orang-orang selfish ini punya 2 jurus ya. Satu adalah lulu gua-gua. Gak usah ikut campur urusan saya. Saya mau apa kek, mau bikin apa, gak usah banyak ngomong, gak usah banyak ngurusin saya. Termasuk papi mami gak usah urusin saya udah gede. Saya bisa jaga diri saya sendiri. Koko cici dede teman saya, guru saya, pendeta saya, gak usah ngurusin saya, gak usah besuk-besuk saya, gak usah nasihatin saya, gak usah khotbahin saya.
Ini orang self love yang pertama. Tapi ada orang self yang kedua, dia mau bergaul, tapi dengan catatan saya yang ngatur, saya yang paling mau menang sendiri. Kalau ada orang kritik saya, jegal saya, atau tidak suka sama saya bisa berantem sama dia. Pokoknya saya bisa usir dari dia. Saya mau menguasai wilayah itu. Jadi saya penguasanya, saya gengnya, saya ketua gengnya. Gak ada satupun yang boleh untuk ganggu saya. Yang ketiga, ada orang yang kesepian dengan model apa? Next. Ini namanya alienasi. Kayak alienasi. Di tengah-tengah keramaian seperti ini, tapi dia merasa sendiri. Lagi rame-rame, jalan-jalan kemana, dia mojok sendiri. Lagi ada kemana, dia pergi sendiri. Jadi seolah-olah dia nggak senang, tidak nyaman dengan keramaian. Dia nggak suka dengan keramaian. Dia merasa sendirian. Padahal di tengah-tengah ramai, yang lainnya lagi seneng-seneng, ketawa-ketawa, dia diam aja. Ini adalah tanda kesepian dalam istilah psikolog alienasi. Nah ini sebaliknya. Kalau yang tadi adalah pihak yang menyendiri, orang yang menyendiri. Nah yang satu ini seragam SMA ya. Dia bergaul, dia berrelasi dengan siapapun, dia berteman, tapi pertemanan toksik. Ya, bergaul toksik. Ya, diajak rokok, diajak dugem, diajak judi gitu. Ya, diajak tawuran gitu. Diajak trek-trekan gitu. Pokoknya dia ngikutin aja. Yang penting rame, nggak ada lu, nggak rame. Nah itu prinsipnya. Ya, ada yang model begini anak. Selanjutnya. Nah, ada satu lagi yang model begini ya. Jadi dia bergaul sama teman, tapi di dalam kelompok itu sendiri gap. Sama nih, anak kelas 10. Misalnya contoh saja 10-7. Ya, 10-7. Kan ada 10-7 ya, sini sampai 10x5 aja. 10-7 misalnya. Sama-sama kelas 10, tapi di antara kelas 10 itu gap-gapan. Dan mereka saling musuhan. Hanya 3 orang, 5 orang, 6 orang, hari gitu tuh, kelompok-kelompok. Ya, sama-sama kelas 11, jurusannya ITS. Sama-sama jurusan ITS, tapi mereka ngegrup gitu, kelompok-kelompok. Dan yang silakannya sesama satu angkatan, satu kelas, tapi bisa berantem, bisa musuh-musuhan. Ya, itu terjadi. Ini semua contoh-contoh relasi yang tidak punya power, relasi yang bukan datang dari Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa kita berelasi dengan benar, berelasi dengan sehat, dan relasi kita punya power? Ada 3. Dari Kejadian pasal 2 ayat 18 tadi, saya temukan ada 3 tanda. Coba cek ya anak-anak, termasuk Bapak juga. Kalau 3 tanda ini ada, selamat. Berarti kamu punya relasi yang sehat dan benar. Yang pertama, berdasarkan Kejadian pasal 2 ayat 18, kalian pergaulannya membawa kebaikan, bukan kebatilan. Kebatilan itu apa? Ini diadopsi dari bahasa Arab. Namanya batil. Artinya orang yang curang, orang yang jahat, orang yang merusak gitu. Jadi coba cek ya. Ini berlaku dengan untuk semuanya. Nggak cuma hanya konteks pernikahan atau suami istri atau pacaran. Semua berlaku. Mau pacaran, mau suami istri, mau keluarga, mau hubungan karyawan dengan pegawai. Coba cek. Saya kerja di tempat ini membuat saya lebih baik atau tidak? Kalau kerjaan saya kerja bertahun-tahun di sini, kehidupan saya nggak lebih baik, ciao. Bukan hanya soal masalah gajinya, tapi bagaimana relasi yang ada di kantor itu, di perusahaan itu. Puji Tuhan, saya sendiri secara pribadi jadi guru di kelas sekolah ini bukan 1 tahun, 2 tahun. Saya sudah melewati di atas 10 tahun. Berarti saya merasa sekolah KKM tempat ini tempat yang baik. Tepuk tangan dulu buat tempat. Ya. Halo, siapapun dengan teman kalian pasti bawa kebaikan.
Mungkin ada teman kamu yang kelakuannya nggak baik. Sesama teman pasti ada lah teman yang egois, teman yang cerewet, teman yang pelit, teman yang macam-macam ya. It's okay, nggak apa-apa. Justru itu sebuah challenge, tantangan buat kita semua, teman-teman yang lain. Kalau kamu ada tahu teman kamu, salah satu teman kamu, kelompok kamu yang pelit, jangan dijauhin, jangan malah diomongin. Bagaimana kalau ada 5 orang, 4 orang, 1 orang yang pelit, 4-empatnya bantu dong supaya dia jangan jadi orang pelit. Gimana caranya? Firman Tuhan pernah berkata apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kenapa kok bisa? Teman, relasi. Ya, serius. Ini penting sekali. Ada satu hamba Tuhan, pendeta, walaupun ini tidak bisa dijadikan satu patokan, tapi saya anggap ini sebagai sebuah peringatan. Khususnya kita yang mau berbisnis, mau bangun bisnis. Dia kasih tips. Jangan lakukan bisnis sama orang yang pernah selingkuh. Jangan lakukan bisnis sama orang yang gak bisa bertanggung jawab sama keluarganya. Kalau kamu bangun bisnis sama orang model begitu, kamu pun akan dimakan sama dia. Istrinya aja bisa ditinggal, suaminya aja bisa ditinggal. Istrinya aja, pasangan hidupnya yang bertahun-tahun bisa dia hianati, apalagi kamu. Nah, itu ada seorang hamba Tuhan begitu. Jadi hati-hati. Bukan berarti lalu kalau kalian lihat ada teman kamu broken home ya, teman kamu yang mungkin papa mamanya bercerai, lalu kamu gak temenin. Jangan, itu bukan salah teman kamu. Itu kan orang tuanya. Justru orang yang seperti ini dalam kondisi yang sedang terpuruk, dalam kondisi yang tidak baik, kamu bantu dia, jaga dia, biar kamu menjadi kakak, menjadi adik buat dia. Amin. Coba bilang sebelah kanan kiri, bilang ini, hai bro, kamu teman saya yang baik. Yang kedua, tandanya kalau kita punya relasi yang punya power, bukan lower, rendah. Ya, tidak ada dayanya, tapi ada kuasanya, ada hasilnya. Saling menolong, bukan menodong. Ingat ya, sesama teman jangan saling malak-memalak ya. Kalau ada yang pinjam, balikin. Jangan mentang-mentang, oh kan temen, gak apa-apa. No, kamu pinjam motornya, isi bensin. Jangan pakai motornya bensin sampai habis gak diisi lagi. Wah, kamu penodong itu namanya, nak. Gak boleh. Kalau pinjam baju, laundry, cuci, jangan habis keringetan, saya balikin kamu ya. Wah, ini penodong banget ini. Halo, pinjam barang apapun, balikin. Kalau punya hutang, bayar. Kalau nggak sanggup, ngomong, temuin orangnya, bilang, maaf ya, saya lagi kondisi saya tidak baik. Duit saya lagi kondisi tidak baik. Saya mohon maaf ya, saya bisa bayar, bisa segini aja. Nah, lebih baik begitu. Jangan kabur, apalagi ditagih malah marah-marah. Lebih galakan dia. Betul? Yang terakhir, kalau kita mau punya the power relasi, the power of relationship, firman Tuhan berkata apa? Mari membangun pertemanan yang sepadan. Bukan kesenjangan, tapi kesepadanan. Jangan bikin kesenjangan. Halo? Tolong diperhatikan ini. Saya yakin nanti anak-anak, percaya atau tidak, 10 tahun ke depan, yang jadi saingan kamu adalah teman kamu sendiri loh. Nanti kami akan tanya, itu si Andi udah kerja apa? Itu si Alin sekarang suaminya siapa? Dia sekarang tinggal di mana? Kalian pasti akan banding-bandingin satu dengan yang lain. Nanti kalau reunian nih, pasti nanti akan saling, wah, lu sekarang sukses ya, lu sekarang orang kaya ya, lu sekarang keren ya, wih, badan lu seksi banget, dulu mah gendut banget lu, sekarang keren banget, udah jadi omongan tuh. Nanti kalian akan mulai tuh terjadi kesenjangan, akhirnya minder. Kalau nggak minder, saling menghakimi, saling menjelekan, sombong-sombongan, adu-adu kuat. Berrelasi nggak boleh kayak gitu. Harus kesepadanan. Bicara kesepadanan, kita mesti bisa yang namanya ngimbangin. Ada keseimbangan. Contohnya gimana, Pak?
Kalau ada teman kamu yang susah, bikin lagi jangan susah. Halo. Jadi supaya ada keseimbangan. Dalam dunia listrik itu ada namanya stabilizer. Yang ini listrik ya, golongannya listrik ini ada namanya stabilizer. Namanya stabilizer. Jadi kalau arus listriknya lagi down, dia bisa angkat arusnya supaya jangan sampai lampunya nanti redup. Tapi kalau arusnya terlalu tinggi, terlalu besar, dia bisa turunin. Nah, itu namanya kesepadanan. Bisa ngimbangin cowok sama cewek. Sifat cewek tahu sendiri, sifat cowok tahu sendiri. Betul nggak? Kalau cewek maunya menang, ini yang ngomong ya. Kalau cowok maunya, kalian akan, wah kalau gitu nggak usah temenan sama cowok, saya temenan sama cewek aja terus. Lesbian tuh lama-lama tuh. Kalian juga, oh kalau sifat cowok begitu, lama-lama kamu temenan sama jenis akhirnya. Tuhan ciptakan laki-laki dengan perempuan. Ini kesepadanan. Sifat cowok ditolong sama sifat cewek. Sifat cewek ditolong sama sifat cowok. Saling melengkapi. Itulah relasi yang punya power. Saya berdoa anak-anak KKN kelas 10, 11, 12 termasuk kita Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini. Semoga sekolah ini punya relasi yang punya kekuatan. Amin. Kita akan menjadi orang-orang yang baik. Kita akan jadi orang yang suka menolong. Dan kita jadi orang yang sepadan. Tuhan Yesus memberkati. Dukung channel ini sehingga terus bisa berkembang, dan lewat channel ini kalian akan mendapatkan lagu-lagu pujian, Anda akan mendapatkan pesan-pesan Tuhan, Anda akan mendapatkan pengajaran-pengajaran, Anda akan mendapatkan tuntunan, bimbingan, motivasi, dan semangat kekuatan. Anda juga akan mendapatkan inspirasi-inspirasi yang akan mengubahkan pola pikir kita. Jangan lupa ya untuk subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, share, like, komen, supaya lewat channel ini menjadi berkat dan saksi bagi generasi ke generasi. Terima kasih untuk dukungan, semangat, doa kalian semua guys untuk channel ini. God bless you and God be with us.